Bayangkan sebuah raksasa yang berdiri gagah di langit Sumatera, tapi raksasa ini masih hidup, masih bernapas dan sesekali menggeram. Itulah Gunung Kerinci, gunung berapi tertinggi di Indonesia, dengan ketinggian sekitar 3.805 meter di atas permukaan laut. Raksasa ini berada di perbatasan Sumatera Barat dan Jambi, tepat di jantung Taman Nasional Kerinci, sebelat yang penuh hutan lebat dan kabut misterius. Gunung ini masih aktif, dan aktivitasnya sering membuat para pendaki dan warga sekitar merasa hormat, sekaligus waspada. Setiap kepulan asap yang muncul dari kawahnya seperti pengingat bahwa bumi kita punya kekuatan yang luar biasa, besar, kekuatan yang tidak bisa dilawan. Hanya bisa dihormati, namun justru karena itu Kerinci selalu memikat. Dari puncaknya matahari terbit perlahan di balik awan, dan dunia di bawah terlihat kecil, seakan memperlihatkan bahwa manusia hanya tamu kecil di hadapan alam. Inilah Gunung Kerinci, indah, anggun, berbahaya, dan selalu hidup. Bagaimana menurut kamu? Ini dia 5 sungai terpanjang di Indonesia. Kelima, Sungai Musi dengan panjang 750 km di Sumatera Selatan. Saksi sejarah Kerajaan Sriwijaya dan ikon Jembatan Ampera. Keempat, Sungai Batanghari dengan panjang 800 km, membelah Jambi dan Sumatera Barat, jalur rempah dan emas di masa lampau. Ketiga, Sungai Barito dengan panjang 909 km di Kalimantan, terkenal dengan pasar terapung dan penghubung antar daerah. Kedua, Sungai Mahakam dengan panjang 920 km. Dari hutan Kalimantan Timur hingga ke Selat Makassar, sungai penuh kehidupan. Dan terpanjang, Sungai Kapuas dengan panjang 1143 km. Membelah Kalimantan Barat, sungai legendaris yang jadi urat nadi Borneo. Bagaimana menurut kamu? Tahukah kamu, ada satu kota di Indonesia yang luasnya bahkan lebih kecil dari beberapa kecamatan di kota besar. Namanya Sibolga. Terletak di pesisir barat Sumatera Utara, Sibolga adalah kota terkecil di Indonesia, dengan luas hanya sekitar 10,7 km persegi. Meski kecil, kota ini punya peran besar. Dari pelabuhannya, ribuan ton ikan segar dikirim ke berbagai daerah. Lautnya biru jernih, udaranya segar, dan masyarakatnya hidup berdampingan dengan budaya pesisir yang hangat. Yang menarik, karena wilayahnya sempit, jarak antar warga begitu dekat, baik secara jarak maupun hubungan sosial. Kota ini kecil, tapi penuh kehidupan, padat, dan berdenyut kuat di tepi Samudra Hindia. Sibolga membuktikan ukuran bukan segalanya. Dalam ruang kecil, ada jiwa besar yang menjaga denyut kehidupan di ujung barat Sumatera. Bagaimana menurut kamu? Tahukah kamu, dari ribuan kota di Indonesia, ada satu kota paling luas dibandingkan kota lainnya di Indonesia. Kota paling luas itu adalah Kota Palangkaraya, ibu kota dari Provinsi Kalimantan Tengah. Luasnya mencapai lebih dari 2.600 km persegi, bahkan 5 kali lebih besar dari Jakarta. Kota ini dirancang sejak lama untuk menjadi kota masa depan, dengan tata ruang yang luas, area hijau yang melimpah, dan udara yang jauh lebih bersih. Yang menarik, Presiden Soekarno dulu sempat ingin menjadikan Palangkaraya sebagai ibu kota negara Indonesia, karena letaknya yang strategis di tengah-tengah Nusantara. Jadi, kalau kamu pikir kota besar itu identik dengan gedung tinggi dan padat penduduk, Palangkaraya membuktikan sebaliknya, luas, tenang, dan penuh potensi untuk masa depan Indonesia. Bagaimana menurut kamu? Kamu tahu nggak, kalau ada satu kota di Indonesia yang disebut kota paling sepi, namanya Subulu Salam, terletak di ujung barat Pulau Sumatera, Provinsi Aceh. Bayangin aja, luasnya lebih dari 1.300 km persegi, tapi penduduknya nggak sampai 100.000 orang. Artinya, kamu bisa jalan berjam-jam di beberapa wilayahnya tanpa ketemu siapapun. Di balik sepinya, kota ini menyimpan ketenangan yang nggak bisa kamu beli di kota besar. Udara segar, sawah hijau terbentang, dan suara jangkrik jadi musik pengantar malam. Subulu Salam bukan kota mati, dia hidup dalam kesunyian, menyimpan keindahan alam dan keramahan warganya yang sederhana. Jadi kalau kamu butuh tempat untuk benar-benar lari dari kebisingan dunia, Subulu Salam bisa jadi jawabannya. Kota kecil yang membuktikan bahwa sepi kadang jauh lebih indah daripada ramai. Bagaimana menurut kamu? Kamu tahu nggak kota tertua di Indonesia? Bukanlah Jakarta, bukan Yogyakarta, bukan Bali, atau kota-kota ramai lainnya di Indonesia.
Tapi kota tertua di Indonesia adalah Palembang. Palembang sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun lalu. Bahkan menjadi pusat kejayaan Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Sungai Musi yang membelah kota ini menjadi jalur perdagangan internasional. Tempat kapal-kapal dari India, Tiongkok hingga Arab berlabuh. Prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di sana menjadi bukti sejarah, menegaskan bahwa Palembang adalah saksi awal peradaban besar di Nusantara. Hari ini Palembang tetap memancarkan pesonanya, dari ikon jembatan Ampera yang megah hingga kuliner legendaris pempek yang mendunia. Kota ini bukan hanya tua, tapi juga abadi dalam budaya, sejarah, dan kebanggaan Indonesia. Bagaimana menurut kamu? Berikut ini adalah 3 kota paling toleran di Indonesia tahun 2024 menurut Indeks Kota Toleran. Pertama, Salatiga di Jawa Tengah. Kota ini meraih skor tertinggi karena warganya terbiasa menjaga kerukunan. Rumah ibadah berdiri berdampingan, kegiatan lintas iman rutin digelar, dan pemerintahnya aktif melindungi kelompok minoritas. Kedua, Singkawang di Kalimantan Barat. Dijuluki Kota Seribu Kelenteng, di sini etnis Tionghoa, Dayak, dan Melayu hidup harmonis. Perayaan Cap Gomeh bahkan menjadi simbol persatuan lintas budaya dan agama. Ketiga, Semarang. Sebagai ibu kota Jawa Tengah, Semarang punya sejarah multikultural yang panjang. Kini pemerintahnya konsisten menjaga kebebasan beragama dengan menyediakan ruang publik inklusif serta kebijakan yang mendorong kerukunan. 3 kota ini membuktikan perbedaan bukan alasan untuk terpecah, tapi kekuatan untuk hidup damai bersama. Apakah kamu pernah tinggal di kota-kota tersebut? Tulis komentarmu. Berikut adalah 3 kota paling maju di Indonesia menurut BRIN melalui Indeks Daya Saing Daerah 2024. Peringkat pertama ditempati kota Surakarta dengan skor 4,39. Kota ini menonjol berkat tata kelola pemerintahan yang transparan, infrastruktur yang tertata rapi, serta ekosistem ekonomi kreatif yang terus tumbuh. Peringkat kedua diisi kota Yogyakarta, juga dengan skor 4,39. Sebagai pusat pendidikan dan budaya, Yogyakarta memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi, dukungan infrastruktur pendidikan yang lengkap, dan pariwisata budaya yang mendunia. Peringkat ketiga, kota Semarang dengan skor 4,31. Ibu kota Jawa Tengah ini berhasil memadukan kemajuan transportasi, pengembangan kawasan industri, dan digitalisasi layanan pemerintahan. Semarang juga dikenal sebagai pusat logistik dan perdagangan penting di Pulau Jawa. Bagaimana menurut kamu? 5 patung tertinggi di Indonesia. Tahukah kamu? Indonesia punya banyak patung megah yang jadi ikon wisata dan budaya. Berikut 5 patung tertinggi. Di posisi kelima, Yesus Buntu Burak di Toraja, setinggi 40 meter, berdiri megah di atas bukit. Patung ini jadi simbol rohani dan daya tarik wisata yang luar biasa. Keempat, patung Ganesha di Taman Safari Bali, setinggi 46 meter, dipercaya sebagai lambang kebijaksanaan dan pembuka jalan. Ketiga, Ceris Blessing di Manado, dengan tinggi 50 meter. Patung Yesus ini seolah memberkati seluruh kota dari atas bukit. Kedua, patung Yesus Penyelamat di Bukit Sibiarbe, Samosir, setinggi 61 meter, dan baru diresmikan tahun 2024 kini jadi patung Yesus tertinggi di dunia. Dan yang tertinggi, tentu saja Garuda Wisnu Kencana di Bali, dengan tinggi total 121 meter. Patung ini jadi simbol nasional yang luar biasa, dan salah satu patung tertinggi di dunia. Bagaimana menurut kamu? Tahukah Anda, 3 jalan tol terpanjang di Indonesia saat ini semuanya menjadi jalur strategis antar provinsi. Yang pertama, tol Terbanggi Besar, Pematang Panggang, Kayu Agung di Sumatera, dengan panjang 189 km, diresmikan tahun ke-2019. Tol ini menjadi yang terpanjang di Indonesia. Kedua, tol Bakauheni, Terbanggi Besar, sepanjang 140 km, menghubungkan Pelabuhan Bakauheni ke Lampung Tengah, resmi beroperasi penuh di tahun yang sama, ke-2019. Dan ketiga, tol Cikopo, Palimanan atau Cipali, sepanjang 116 km, dibuka sejak 2015, menjadi jalur vital di Pulau Jawa, khususnya saat arus mudik dan arus balik. Ketiganya bukan sekadar jalan tol, tapi jalur penghubung utama yang mempersingkat waktu, mempercepat distribusi, dan menggerakkan ekonomi Indonesia. Bagaimana menurut kamu?
Berikut ini adalah 3 masjid terbesar di Indonesia saat ini. Ketiga, ada Masjid Islamic Center Samarinda, megah di tepi Sungai Mahakam. Masjid ini mampu menampung hingga 40.000 jamaah dan menjadi ikon kebanggaan Kalimantan Timur. Kedua, ada Masjid Al-Akbar Surabaya dengan kubah biru raksasanya yang memikat. Masjid ini sanggup menampung lebih dari 59.000 jamaah, menjadikannya pusat ibadah sekaligus wisata religi di Jawa Timur. Dan puncaknya, berdiri kokoh di jantung ibu kota, Masjid Istiqlal Jakarta, kebanggaan bangsa dan masjid terbesar di Asia Tenggara. Dengan kapasitas mencapai 200.000 jamaah, Istiqlal bukan hanya rumah ibadah, melainkan simbol persatuan dan toleransi Indonesia. Bagaimana menurut kamu? Rumah sakit pertama di Indonesia. Pernah nggak kamu bayangin, rumah sakit pertama di Indonesia itu berdiri bukan karena niat bantu orang sakit, tapi karena kepentingan politik dan kolonialisme. Tahun 1851, di tengah Batavia yang masih panas dan penuh wabah, Belanda membangun sebuah rumah sakit bernama Central Burgerlijke Ziekenhuis atau CBZ. Tujuannya bukan cuma buat ngobatin penduduk, tapi juga buat melatih dokter pribumi supaya bisa bantu jaga kesehatan di wilayah jajahan mereka. CBZ ini bukan rumah sakit biasa. Disinilah sejarah kedokteran Indonesia dimulai, dan tahukah kamu, dari sinilah nanti lahir Sekolah Dokter Jawa, dan juga Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo RSCM yang kamu kenal sekarang. Bagaimana menurut kamu? Bayangkan, sebuah tempat di pesisir selatan Jawa Tengah, tempat lautan bertemu dengan kilauan pipa baja dan menara api yang menjulang tinggi. Inilah kilang minyak Cilacap, kilang terbesar di Indonesia, milik Pertamina. Setiap harinya, lebih dari 348.000 barel minyak mentah diolah di sini, menjadi bahan bakar yang kita gunakan setiap hari. Dari Pertalite yang menggerakkan motor kita, hingga Aftur yang membawa pesawat melintasi langit Nusantara. Kilang Cilacap bukan cuma besar, tapi juga paling lengkap. Ia memproduksi BBM, aspal, hingga base oil yang jadi bahan pelumas mesin di seluruh negeri. Dan yang luar biasa, 60% kebutuhan BBM Pulau Jawa lahir dari sini. Di balik gemuruh mesin dan pancaran api obor raksasa, ribuan pekerja berdedikasi memastikan energi bangsa tak pernah padam. Bagaimana menurut kamu? Tahu nggak, kapan mall pertama kali ada di Indonesia? Bukan tahun 1990, bukan juga pas Mall Taman Anggrek dibuka. Jawabannya, tahun 1966, namanya adalah Sarinah, dan mall ini ada di Jalan MH Tamrin, Jakarta. Dibangun oleh Presiden Soekarno. Sarinah jadi simbol kemajuan zaman itu. Bahkan jadi gedung pertama di Jakarta yang punya eskalator. Soekarno ingin Sarinah jadi tempat belanja modern, tapi tetap menjual produk rakyat. Dari batik, tenun, hingga kerajinan lokal. Jadi, bukan cuma soal belanja, tapi juga soal identitas dan kemandirian bangsa. Sekarang, Sarinah sudah tampil lebih modern dan kekinian. Tapi, nilai sejarahnya tetap nggak tergantikan. Jadi, kalau kamu lagi lewat Sarinah, ingat ya, disitulah cerita mall pertama Indonesia dimulai. Daerah penghasil kopi terbesar Indonesia. Tahukah kamu, provinsi penghasil kopi terbesar di Indonesia bukanlah Aceh atau Sumatera Utara, melainkan Sumatera Selatan. Dengan luas lahan mencapai 267.000 hektar, Sumsel menyumbang lebih dari 25% produksi kopi nasional. Mayoritas berupa kopi Robusta. Sentra utamanya tersebar di Lahat, Pagar Alam, Muara Enim, dan OKU Selatan, daerah berhawa sejuk di kaki Bukit Barisan. Kopi dari wilayah ini diolah dengan metode giling basah, menghasilkan cita rasa yang kuat, berbodi tebal, dan beraroma khas tanah serta rempah. Tahun 2025 menjadi tonggak penting. Kopi Robusta Premium asal Sumsel menembus pasar ekspor ke Malaysia dan Australia. Namun di balik potensi besar itu, tantangan masih ada, dari kualitas panen, pelatihan petani, hingga peningkatan citra kopi lokal. Tapi satu hal pasti, Sumatera Selatan bukan sekedar penghasil kopi. Ia sedang bangkit jadi ikon kopi nasional. Bagaimana menurut kamu? Like, komen, dan share